Walaupun seperti itu Anda sudah tahu apa yang telah beliau para rasul lakukan. Diterangkan di dalam kitab Jami Usul Aulia. Tetap jenengan husnudon dengan adanya torikoh-torikoh A sampai Z yang mutabaroh, ya. Tetap husnudon. Jalan itu bisa digunakan untuk bertemu Allah, tetap husnudon. Cuman gini Pak, tinggal pertanyaannya, untuk bisa bertemu Allah itu ada kuncinya, ada kuncinya. Sesuai dengan apa yang Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu. Cara untuk bertemu Allah, kuncinya ada 2 syaratnya. Lagi untuk bertemu Allah dulu, baru nanti akan berbudi luhur. Mari kita simak tausiah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diperkumpulkan Allah dalam satu majelis ta'lim yang untuk malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan hati itu berbudi luhur. Sebab siapapun kita, apapun status kita, jikalau hati kita belum mencapai hati yang berbudi luhur, kita masih teringgapi perilaku hati ini yang protes nuntut pada Allah. Sekali lagi, siapapun kita tatkala hati belum berbudi luhur, maka apapun aktivitas, apapun yang diberikan Allah terhadap kita, hati ini masih nyacat pemberian Allah. Masih nyacat itu berarti masih maidu. Tidak bisa menerima lebih-lebih hal-hal yang berkenaan perkara yang gak enak. Kadang-kadang yang enak aja kita masih kurang. Kita masih belum bisa menerima. Bapak Ibu, hal ini tertuang di dalam surat Al-Qalam yang menceritakan tentang sifat karakter hati beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat 4. Nanti kita bahas itu. Berarti sebelum wong Jawa, tiang Jawi, orang Jawa, orang Indonesia membahas tentang budi luhur, Kanjeng Nabi niku sampun bahas. Buktinya apa yang muncul di dalam hati beliau bersifat berbudi luhur. Budi luhur niku napa to Pak Bu? Qanaah. Hati punya dasar akhlak ilahiyah pada Allah, sehingga hati tidak mudah protes apa pemberian Allah. Dari segala hal apapun itu. Bukti kisah beliau ketika saat
masuk di dalam kaum kafir Quraisy atau di dalam kaum Taif, beliau tidak menyalahkan kaum yang menolak ajaran Rasulullah, tidak. Dia hanya memberikan maklum, olehnya protes, olehnya menghina ajaran Rasulullah, bahkan Rasulullah dicaci maki karena beliau belum paham. Jadi munculnya cacian, fitnahan, ataupun intimidasinya itu semata-mata karena belum paham. Jadi beliau itu memakluminya. Apalagi Allah sudah ingatkan kepada beliau Kanjeng Nabi dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran yang kau bawa itu tidak boleh dipaksakan. Artinya tidak boleh Kanjeng Nabi itu memaksa umatnya pada saat itu untuk mengikuti beliau, tidak, Pak. Karena setiap diri umat itu punya hak asasi dalam hal beriman, dalam hal memutuskan keputusan, dalam hal berbicara. Berarti sebelum adanya undang-undang hak asasi, Kanjeng Nabi itu sudah mendidik. Sudah. Apa ajaran yang diemban oleh baginda Rasul? Yaitu qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yaitu ajaran-ajaran yang meninggalkan hati ini yang berkarakter tidak berbudi luhur. Karakter yang selalu memprotes atas apa yang Allah berikan. Utilkan mikap. Untuk tinggalkan segala hal bentuk sifat-sifat yang tercela di dalam hati umat tersebut. Ini ajaran beliau untuk menuju hati yang berbudi luhur. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang menjelaskan, mendidik hati supaya tinggalkan ghayy. Ghayy itu adalah sifat-sifat yang tercela. Ar-rusdu adalah sifat yang berbudi luhur. Atau boleh saya katakan al-ghayy itu adalah zona alam yang gelap. Ar-rusdu itu adalah yang terang benderang. Batil menuju hak. Oleh sebab itu sudah sayukjanya wajar beliau itu berbudi luhur. Sebab apa? Sebelum beliau menjelaskan tentang berbudi luhur, beliau itu sudah menjalankan. Sebelum menyampaikan, menjalankan. Istilah bahasa yang kami contohkan, saya akan bercerita tentang sifat daripada api itu panas, saya harus menyentuh terlebih dulu api tersebut. Baru setelah saya merasakan, menyentuh,
api yang panas baru saya bercerita, Bapak Ibu tolong jangan mendekat api karena api terasa panas gitu. Lah, ketika jenengan ini sudah dikasih pengetahuan, pemahaman di hati jenengan, ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang percaya, juga ada yang tidak. Setelah jenengan percaya, supaya nanti jenengan menceritakan terhadap anak putu itu sah, akurat, tidak mamang, pasti jenengan nggih, walaupun boten asal tidak boleh menyentuh api. Tadi saya katakan jangan didekati api itu. Karena api itu panas, apalagi menyentuh. Lah, jenengan gak apa-apa menyentuh untuk membuktikan keimanan sampean tadi. Biar iman itu tidak hanya katanya. Sama. Bapak Ibu, ajaran dinut tauhid itu gini loh. Ajaran yang untuk tinggalkan hati iman selain daripada wujud Allah. Saya kasih tahu panjenengan. Misalkan, lah ini akan menimbulkan umat itu, hati itu terpecah menjadi dua. Beriman, fal yu'min, beriman monggo. Fal yakfur, tidak beriman, nggih monggo. Jadi apa materi yang kami sampaikan nanti sifatnya tidak memaksa. Monggo, kerso silahkan untuk menjadikan hati berbudi luhur dengan sistem apa yang kusampaikan nanti, atau tidak itu hak panjenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam surat Al-Kalam Allah ngendika, Allah bersabda, yang sabda ini menghitopi Kanjeng Nabi. Innaka sak temene sira Muhammad iku ala khulqin adim, yekti sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Niki Allah sendiri yang menyatakan kepada Rasulullah. Lah terus sekarang bagaimana caranya hati ini estu-estu berbudi luhur? Ya harus ketemu terlebih dahulu kita pada yang memiliki budi luhur. Terus bagaimana kita menemui yang memiliki budi luhur? Ibarat jenengan wau, piye carane saya itu merasakan panasnya api? Ya sampean harus menyentuh, bertemu api. Lah bagaimana caranya saya bisa menyentuh api? Laksana seperti itu kalau saya ibaratkan api loh Pak. Kalau saya ibaratkan air berarti dingin. Lah sistem untuk sampai bertemu air atau bertemu api ini ada sistem tersendiri. Sistem untuk bertemu Allah itu sistem tersendiri. Bertemu selain Allah itu cuman tamsil alias percontohan mawon. Laksana, ibarat, perumpamaan. Hanya itu. Cuman manusianya mau berpikir apa enggak hatinya. Kita menemui seseorang yang seseorang itu kita tidak kenal sebelumnya, kita taunya diceritakan oleh teman kita. Oleh karena keluarga kita ada yang sakit, teman kita itu memberikan keterangan, sana dibawa ke Pintrang. Misalkan, dalemipun beliaunya ini, jenengan belum kenal.
Akhirnya dikasih petunjuk jalannya, alamatnya, ciri-ciri beliaunya. Akhirnya jenengan berangkatlah. Lah ketika jenengan berangkat, ini nggak bisa lepas dari thariqah, nggak bisa lepas dari jalan, karena belum nyampe. Artinya masih dibutuhkan jalan, thariqah. Syariat juga begitu. Jenengan nggak bisa lepas dari syariat. Tumpaannya, kendaraannya. Kendaraan apa jenengan untuk ke Pintrang? Macam-macam. Ada yang bersepeda, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, terserah. Yang jelas selama belum sampai pada Allah, jenengan kali kulo isih membutuhkan syariat dan thariqah. Apa yang kusebut syariah ini? Ilmu, Pak, ilmu. Ilmu yang mana? Inilah yang ku sebut sebagai ilmu tauhid. Ini bukan ilmu syariah yang dimaksud, bukan. Ilmu tauhid. Itulah ilmu yang qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ilmu yang mendidik, ajaran yang mendidik hati sampean, bagaimana cara lepas dari belenggunya hawa nafsu atau rantainya hawa nafsu supaya kita bisa keluar dari cancangane hawa nafsu atau ikatan hawa nafsu. Itulah ilmu yang setiap kita tiap hari atau tiap bulan kita bahas tentang ilmu itu. Ini syariat. Lah, thariqahnya mana? Thariqah yang dimaksud thariqah atau jalan. Bapak Ibu, Gusti Allah itu zaman Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah zaman sekarang sama mboten? Sami nggih? Beetah ganti Gusti Allah. Biyen dulu dengan sekarang Allah ganti. Nah, kalau sama, mengapa kita gegeran khilaf tentang masalah jalan? Kalau tidak jalanku gak bener. Yang sana juga begitu. Yang bener jalanku. Pak, kita ribut gegeran dalan. Orang tekan tidak bisa sampai-sampai, sementara orang lain sudah sampai. Kalau toh Allahnya dulu zaman Kanjeng Nabi dengan Allah sekarang sama, maka pertanyaannya, apa thariqah apa yang dilakukan Kanjeng Nabi saat bertemu Allah? Syariatnya sudah. Sekarang jalan. Ibu bapak, lewat surat Maryam, beliau jadikan sebagai pemahaman jalan. Surat Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Rasulullah itu membahas masalah jalan, Pak, fa'buduh. Kalau gudek nih mawon.
niki. Innallaha sesungguhnya Allah iku Rabbi pangeranku wa rabbukum ya pangeranmu ya fa'budu. Nah, beduk ana Allah. Terus caranya medui bagaimana? Syariatnya tadi sudah, ilmunya sudah, ilmu itu syariat. Thariqahnya ini di dalam olehnya jenengan bisa bertemu Allah, disebut fa'buduh itu jalannya ada dua. Mulai zaman Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, sampai diteruskan tabi'ina solihin, ini jalannya dua. Saya mohon maaf tidak berbicara thariqah muktabaroh yang mulai A sampai Z niku mboten. Sengaja kami akan membahas jalan yang dilakukan oleh para rasul, para kekasih Allah itu ada dua. Mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Ibadah murni dan tidak murni. Sebab mulai zaman umat Nabi Adam sampai sekarang, Pak, dalam satu hari satu malam Gusti Allah itu memberikan kesempatan lewat jalan yang Allah berikan. Apa? Ibadah. Ibadah sing murni. Salat, zakat, poso, haji, baca Quran, jenengan wirid, tahlil, apapun, iku murni semuanya murni. Lah, beliau jadikan aktivitas ibadah itu untuk bertemu Allah. Ini thariqahnya. Ini thariqahnya, Pak Bu. Ada yang ribut masalah sanad. Rawibut masalah sanad. Ributi sanad sampai melakukan klunuk-klunuk. Mencolot rene. Kalau ini tidak, sanad sampai langsung pada Allah. Yang disebut hablum minallah. Sebab di dalam sholat itu Allah di situ. Mengapa sampai ngeribon? Nang si A dulu, A nang si B, B nang si C, sampai Z. Nggih. Selak pegel men. Selak telasan umur. Saya sendiri juga tidak maido, jenengan terserah jenengan. Saya di sini menawarkan, gitu. Bagaimana caranya jenengan ini hati lekas berbudi luhur sebelum datangnya satu kematian. Di dalam ibadah murni bagaimana jenengan iku fa'buduh hadza utawi iki iku fa'buduh. Fa'buduh iki madepe ruh datang Gusti Allah sejatine. Jadi nggak ada yang menghalang-halangi, nggak ada. Nggak ada yang menghijabi, nggak ada. Nggak ada pelantaran, nggak ada. Itulah maksudnya hablum minallah, hubungan langsung pada Allah. Jenengan kali kula kan sering kedoktrin ngeten. Kedoktrin. Atau didogma dengan bahasa, kalau tidak lewat aku nggak bisa. Karena aku yang dekat pada Allah. Lah ngoten ya. Harus lewat aku. Miturut pandangan, mohon maaf. Pemahaman hablum minallah itu nggak boleh.
ada selain Allah yang menghalang-halangi antara rohaniyah sampean dengan Allah. Nggak boleh. Walaupun, mohon maaf, iku guru kita akhirat makhluk. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang namanya hablum minallah, hubungan langsung pada Allah, yang jenengan rohaniyah langsung pada Allah. Loh, Allah kan di dalam tengah-tengah Anda sholat, tengah-tengah Anda zakat, poso, haji. Ngapain jenengan terus mampir ngeribon sik pada orang lain? Tapi gini Pak, kalau miturut kesanatan ilmu, pandangan syariat toriko ya kudu ngono. Tapi ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Maksudnya piye? Oke lah itu sebatas secara ilmu. Tapi kalau sudah praktek laku, nggak boleh ada selain Allah. Makanya disebut robitoh. Jenengan ini nggak boleh ada selain Allah. Al-An'am 79 dikatakan ini sak temene ingsun, ini wajahtu wajhiyah, sak temene ku arahkan wajah ruhku wajhiyah kepada wajah Allah langsung. Wis gak kadek ngeribon-ngeribon, lantaran-lantaran. Gak kadek. Gitu terserah. Ada yang terlalu fanatik dengan babakan sanad atau lantaran, akhirnya nggak bisa menerima keterangan ini. Monggo, iku hak jenengan rata salah ki. Dan juga ada thariqah jalan di luar ibadah murni, yang tidak murni, contoh kerja, makan, minum, buang air kecil, air besar, apapun. Lu kalau di situ nggak ada Allah Pak, nggak bisa muncul gerakan kerja, muncul gerakan makan, minum, buang air besar, air kecil, atau hal-hal yang lain, nggak bisa. Loh, dengan ilmu itulah sangatnya penting untuk memberitahukan kefahaman terhadap hati kita. Sesungguhnya Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya, saya di mana? Kata Allah, jawablah, fa inni qaribun, aku iki dekat. Bahkan dalam ayat lain, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada, menghadap, di depanmu ada wajah. Berarti nama thariqah, nama jalan para utusan Allah itu, semua aktivitas yang Allah berikan pada beliau-beliau itu, beliau jadikan untuk menyembah bertemu Allah. Hadza utawi nyembah yang seperti ini, iku sirotun, jalan mustaqimun kang jejeg. Ya sudah. Khawatir saya, mohon maaf sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat saya. Khawatir saya memunculkan, menciptakan thariqah baru setelah Kanjeng Nabi. Khawatir saya kayak gini dok. Tujuannya untuk mengikat, mencari pengikut. Itu saya khawatirkan. Bahaya. Sebab itu masih kepentingan nafsu. Sungguh Pak. Tapi saya husnudon terhadap para mursyid, para masyayikh. Saya yakin tidak mempunyai maksud seperti itu. Cuman saya ingatkan yang saya khawatirkan. Memunculkan satu nama dalam satu
thariqah itu nanti ada niatan dalam hati kita untuk mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Itu yang saya khawatirkan. Sebab sudah jelas la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Kalau itu cuman memberi peringatan supaya umat yang tidak ingat pada Allah supaya ingat, beda lagi. Beda lagi. Pun Bapak Ibu hadirin, jadi beliau para utusan Allah itu segala hal aktivitas yang beliau jalankan, ruhaniyahnya itu menjadikan hal itu sebagai jalan bertemu Allah. Cara fisik kerja tolek duit. Fisik. Tapi ruhaniyah beliau menemui Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kamu semuanya di dunia ini illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah, ngabdi terhadap Allah. Ini jelas. Kita artinya apapun bentuk aktivitas yang beliau lakukan, baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, ing mungguh Allah beliau jadikan sebagai sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini beliau. Tergantung jenengan. Terserah. Walaupun seperti itu, Anda sudah tahu apa yang telah beliau para rasul lakukan. Diterangkan di dalam kitab Jami Usul Aulia. Tetap jenengan husnudon dengan adanya thariqah A sampai Z yang mutabaroh, ya. Tetap husnudon. Jalan itu bisa digunakan untuk bertemu Allah. Tetap husnudon. Cuman gini Pak, tinggal pertanyaannya, untuk bisa bertemu Allah itu ada kuncinya. Ada kuncinya. Ada kuncinya. Sesuai dengan apa yang Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu. Cara untuk bertemu Allah, kuncinya ada dua. Syaratnya. Lagi untuk bertemu Allah dulu, baru nanti akan berbudi luhur. Di situ dikatakan falya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah jenengan selalu berupaya terus melakukan atau hati ini berlaku baik terhadap Allah. Berlaku baik itu yang mana? Segala hal apapun yang Allah hadapkan, hati jenengan harus selalu dzikir. Harus selalu dzikir. Tadi dzikir nggak bisa lepas. Pertanyaannya, dzikir yang bagaimana? Sebab dzikir bahasa Arab, Indonesianya adalah ingat, Jawa ni eling. Cara mengamalkannya, hati jenengan sadar atau eling yang jenengan ini ra iso apa. Bahwasanya kita sebagai makhluk sifatnya harus sadar hati ini la haula wala quwata. Sifat kita seperti itu. Laksana seperti rokok, korean. Nggih, meneng ngeten iki wis.
Bisanya Quran itu bermanfaat menyala, ada yang menyala. Coba biarin sampah besok ya tetap gini. Ya ini sifat kita sebagai manusia. Harus kita kumandangkan dzikir tersebut, Pak. Inilah yang kusebut dzikir rasa di dalam Sirul Asrar. Su'aul Basyirah di dalam Sirul Asrar. Dzikir yang Sirul Asrar itu dzikir yang sudah tidak mengucap nama atau sifat, tapi dzikir yang di dalam hati sampean cuman merasa. Merasa itu sadar, iman. Kalau semua apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk, baik langsung diri kita atau makhluk lain tidak langsung, hati ini harus merasakan kehadiran Allah di situ. Yang segala-galanya. Sebab tanpa itulah seakan-akan kita bisa bicara, melihat, mendengar, bernafas, dan lain sebagainya. Seakan-akan. Seakan-akan Quran ini bisa menyala. Sendiri. Padahal ada faktor yang sangat halus, yang sangat rahasia dalam hati seseorang, adanya Allah. Wujudnya Allah itu. Ya ini. Inilah yang kumaksud dzikir yang menjadikan satu kunci fal ya'mal amalan sholihan. Lakukanlah dengan perilaku yang baik. Artinya segala kondisi apapun hati Anda harus merasakan yang berperan, yang memiliki peran. Kalau sudah hati paham di sini dan melaksanakan tugasnya untuk berzikir, soyo suwe, mesti soyo bakal ketemu. Walaupun jenengan masih merasa Allah itu dekat, belum ketemu, kalau zikir ini terus dilakukan, maka pasti jenengan, insya Allah pasti jenengan akan bertemu terhadap Allah. Karena Allah sendiri sudah berjanji akan menemui satu hambanya dalam waktu yang sudah Allah tentukan, manakala hamba itu dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Orang yang bertemu Allah itu, Pak, hanyalah orang pilihan. Sebab banyak orang yang kaya, tapi hatinya enggak mau ketemu Allah, tapi sukanya ketemu kekayaan. Iya, caranya mobilku jadi 5, asalnya 1. Bagaimana omset kerja saya, usaha saya semakin bagus. Kebanyakan kita manusia itu pingin ketemu itu. Pingin ya aku bisa mencintai si A. Dia bagaimana amri cinta padaku. Lah kan nggih? Apalagi habis ditinggal suaminya meninggal. Wah. Hati tek-tek iwak tahu. Ngaten. Paribasane wong Jawa kan tek-tek iwak tahu. Buat tekno dhewe niku. Allah ya Karim. Loh, semua kita itu manusia. Kalau hati belum berbudi luhur, mesti inginnya ketemunya selain Allah. Jangankan yang kaya, pengen ketemu kayanya, kita saja yang punya kehormatan, ya, mohon maaf. Mohon maaf.
punya kehormatan, dihormati orang sebab ilmu kita, mesti ingin ketemu bagaimana santriku tambah oke, pengikutku tambah oke, tambah banyak, simpatisanku tambah banyak. Lah, kita manusia Pak Bu, kebanyakan itu sukanya bertemu selain Allah. Selain Allah. Makanya Allah katakan, hamba yang kukasih cahaya makrifat itu dikarenakan hamba ingin ketemu aku. Cahaya makrifat itu hanya kuberikan hambaku yang kupilih, yang ku kehendaki. Nurun ala nurin yahdillah linurihi mayyasha. Surat An-Nur ayat 35. Hamba yang dipilih. Makanya iblis pantas di dalam surat Al-Hijr ayat 40 ngomong, ya Allah, Tuhan kami, Adam dan anak putu Adam semua tak tersesatkan supaya lalai terhadap dirimu, tidak mau bertemu pada dirimu, kecuali hamba yang kau pilih yang tidak bisa kuplesetkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba niki tok sing mboten saged kula plesetkan. Artinya dia selalu dan selalu ingin selalu bertemu Allah. Kalau sudah bertemu kekasihnya, nggak mau ingin berpisah darinya. Bapak Ibu, kekasih Allah kita jadikan kekasih, dengan orang lain kita jadikan kekasih jauh berbeda Pak. Estu. Bu, nek Pak biyen tahu janji hidup semati. Iku bujuk Bu. Gombal itu. Itu rayuan. Sama Pak ya ngono. Jaron jenengan meninggal terlebih dulu mesti ya. Kadang-kadang belum habis selametnya wis itu wong lanang Bu, nek wong wedok iku beda maneh, beda maneh. Tapi yang jelas kekasih hanya pada Allah itulah kekasih yang tidak pernah menyakiti. Tetapi bila mana kita bercinta berkasih pada selain Allah, itu sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Itu yang pertama. Hati senantiasa harus berzikir. Zikir yang kumaksud sirul asrar. Dimulai dari su'aul basirah. Menghidupkan, membangun rasa. Selanjutnya nanti akan sampai pada ainul basirah wa hakul basirah bertemu. Modalnya adalah rasa. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati Rabbi ahada. Ketika jenengan ibadah makhduf, murni dan tidak murni, gak boleh menyekutukan Allah. Gak boleh. Gak boleh ada di dalam hati jenengan ini selain Allah, gak boleh. Dalam hal apapun. Dalam hal, niki umpama di dalam muraqabah, dalam hal yang menggerakkan, dalam hal yang memiliki, dalam hal yang bisa, itu enggak boleh dalam hati jenengan ada selain Allah. La taj'alu ma'allah ilahan akhara. Ojo pisan-pisan anak putuku, dalam hatimu itu ada iman selain Allah. Dalam hal apapun. Contoh, saya sing kasih tausiah ini. Hati sampai enggak boleh melihat makhluk. Hati sampean. Hati sampean harus beriman, yang memberikan tausiah mutlak itu adalah Allah. Lah ini Pak yang ku maksud, ketika jenengan kholwat, ketika jenengan dzikir atau robitoh, makhluk jangan ada. Paham ya? Makhluk jangan ada, sekalipun guru kita dalam versi makhluk.
Sebab di dalam Al-Quran nggak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang robitoh itu terhadap makhluk. Nggak ada. Yang ada itu langsung pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau ruhaniyahmu itu sudah betul-betul menghadapnya langsung pada Allahnya, wa ma ana minal musyrikin, maka itulah perbuatan yang tidak menyekutukan Allah. Masih Pak butuh haknya itu kembali kemana? Gak ada ke makhluk. Ini kan robitoh Pak. Penghadapan hati sampean beribadah pada sinten, menghadap sinten. Oke, tambah mana? Iya kana budu wa iya kanas. Hanya kepadamu lah. Loh, nggak ada yang lain. Aku menyembah. Berarti robito nih langsung ngadep. Tapi mohon maaf. Ada memang makalah yang mengatakan dari berbagai guru-guru yang mengatakan robitoh itu kau harus menghadapkan wajahku. Dulu sebab kau tidak akan bisa sampai pada Allah kalau tidak lewat aku. Sebetulnya itu kinayah. Kita sebagai murid salah paham. Akhirnya wajahi guru makhluk. Kan bahasanya kan gini. Kui ketika robitoh, hadapkanlah wajahmu pada wajahku. Ya dengan melihatnya makhluk. Nah, ini letak kelirunya itu. Lah beliau mengatakan wajahku. Ku itu kembali ke siapa? Allah. Akunya Allah. Berarti hidup pada diri beliau, hidup di luar diri beliau, itu loh maksudnya Pak. Bukan wajah-wajah makhluk, bukan. Makanya kita sebagai santri, sebagai pengikut toriko ini, toriko itu, tentang robitoh harus waspada. Sebab jenengan kalau pahamane kok makhluk, pujaan nang sampean sinten? Makhluk. Muji mujo ngabuktine sampean pada makhluk akhirnya. Lah maksudnya sebetulnya iya kana budu atau fa'budu dan lain sebagainya, ayat-ayat manapun yang membahas tentang apa tadi? Menghadapkan itu tadi robitoh gitu. Di dalam Al-Qur'an itu hanya pada Allah, Rob, tidak kepada lainnya. Saya Pak Dosi, ayat manakah yang membahas tentang masalah nyembah itu tidak boleh leren mampir kepada makhluk, nggak boleh, langsung pada Allah. Ini makanya beliau-beliau guru-guru mursyid kita itu kita harus teliti kalimatnya. Jikalau kau nanti suluk berobito, hadirkan wajahku. Hadapkanlah wajahmu ke wajahku. Nah ini jenengan kudu paham. Kalau nggak paham ya tanya kepada beliaunya, ngoten loh. Sebab kadang-kadang mursyid itu dengan bahasa kinayah. Ojo didelok ku kembali ke makhluknya, Pak. Ku itu kembali ke hidupnya. Itu maksudnya. Baru sambung, Pak. Namanya robitoh atau sanat
atau penghadapan baru sambung pada Allah. Istilah jenengan suluk mesti wusul pada Allah. Wusul apa? Sampai ketemu. Syarat kan hanya ada dua toh. Di dalam surat Al-Kahfi ingin ketemu Allah. Terus berzikir, lalu tidak boleh segala aktivitas itu hati ada iman selain Allah yang segala-galanya. Abot Pak Bu, tapi iki nek sampean istiqomah sering sampean lakukan, berat itu akhirnya jadi ringan. Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makolahnya di dalam kitab Hikam tentang masalah bertemu Allah lewat zikir, jawabane ngeten. La tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing babakan zikir iki ya. Li adami hudurika ma Allahi bihi, walaupun zikirmu belum bisa wusul ketemu Gusti. Teruskan. Dalam hati sampean masih merasa diri kita ada dengan bentuk yang dijalankan. Dalam hati kita ada rasa hanya Allah yang menggerakkan. Terus diri kita masih merasa kalau kita bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Ini belum ketemu. Cuman kita sudah masuk di dalam ruangan makrifat yang paling rendah. Apa? Allah sudah terasa dekat. Nah, nanti dikatakan bertemu, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Dalam hati jenengan sudah tidak ada rasa yang namanya diri makhluk yang digerakkan tadi. Enggak ada. Enggak ada rasa nama Allah yang menggerakkan. Enggak ada. Enggak ada mata atau hati yang merasakan terhadap Allah. Enggak ada. Terus yang ada apa? Yang disebut wusul itu yang ada apa? Kalau boleh yang katakan Pak, biar jenengan gak salah paham. Nek sampean dereng paham ngombe kopi dhisik, ya tah? Nyantai ngeten lho. Roh iku kan sebutan. Nggih. Allah ya sebutan. Mata ya sebutan. Nama-nama iki semua enggak ada. Sehingga keadaan yang sejatinya antara yang tadinya disebut ruh, tadinya disebut Allah, tadinya disebut mata melihat. Inilah yang dimaksud syuhudul wahdah fil kasroh. Sama. Tapi samanya tidak ada dua. Begitu Pak, sama tapi tidak ada dua. Ahad itu di situ Pak, tunggal. Jadi yo ning wujud dohiri Allah, ing nama Allah, ing wujud dohiri nama roh, ing wujud dohiri nama ain. Mata atau rasa atau iman. Wis gak ono bedanya. Sehingga saking gak ada bedanya inilah gak bisa nyebut. Piye iki? Nyebut ya nopo iki? Akhirnya bahasa Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah dawuh. Wujudku iku ya. Subhanalladzi Maha suci zat hidup asroi sing nglakokno sapa Allah zat hidup bi abdihi terhadap hambanya makhluknya. Mudun maneh niki nggih ta? Mudun maneh. Lah napa kok didono sampean ceke gampang nyeluke. Tadi kan enggak bisa dipanggil, enggak bisa
dinamai karena sudah semuanya hilang. Turun lagi biar sampai iki membawa kabar yang ada di dalam. Sejatine Allah iku lo iki. Janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Berarti sudah tidak menyembah nama Allah, sifat datnya, enggak, aku. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat, lidikri, semata-mata untuk mengingatku. Ku mana? Lagiku. Lah, ku iki ya apa, Pak? Ngeten, Bun. Sementara waktu, sesuai dengan proses, kita kan masih ngaku-ngaku. Oh, aku sing ngaji, aku sing mangan, aku sing nyawang, aku yang melihat, aku yang mendengar. Aku. Diri makhluk ini. Kalau ini sampai lepas, faktulu sampai pateni, rasa pengakuan diri sebagai makhluk yang nyapo-nyapo, yang apa-apa. Faktulu anfusaku, maka nyapalah akunya Allah dalam dirinya. Ya niku maksudnya sing ora iso disebut iku. Lah, kalau sudah sampai pada zona ini, inilah yang disebut Syekh Ibnu Athaillah, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Adapun yang disebut orang-orang yang sudah makrifat pada Allah adalah dia sudah kefanaan diri sebagai makhluk atau kefanaan makhluk selain dirinya. Hilang. Terus yang nyata dalam dirinya hanyalah aku, Allah. Niku mboten ajarane Siti Jener. Peno iku ora ngerti. Kebanyakan umat Indonesia itu gak ngerti asli ajaran Siti Jenar. Sehingga mengatakan itu sesat. Wis ta, nyun sewu. Apa bener, apa sah orang berkomentar ning ra paham. Kita itu tiru-tiru pada orang-orang yang memang ada propaganda. Apa propaganda? Ada unsur politik. Supaya kita tidak mengikuti ajaran itu. Heta, makola apakah sah? Orang mengatakan isi di dalam rokok ini. Wong dia nggak tahu. Apa sah makolanya? Nggak sah, Pak. Apa sah kita bermakola tentang masalah, mohon maaf, menyalahkan tentang ajaran Syekh Siti Jenar sementara kita belum makrifat. Ya salah tok, Pak, menurut saya loh ya. Tak ibarat nong ini. Saya itu tidak pernah masuk gedong. Di dalam gedong itu isinya mau macam-macam. Apapun, urusan apapun ada. Saya enggak pernah masuk. Apa sah saya berkomentar, berfatwa bahwasanya di dalam gedung itu ada nyun sewu, ada A, ada B. Mboten saged, Pak. Karena saya tidak tahu. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 7 terkait masalah ayat. Ayat 7. Di dalam Al-Quran itu tersimpan 2 ayat. Satu yang bermuhakamah, 2 bermutasabihah. Muhakamah itu apa? Jelas. Cara syariat, jelas semuanya. Lah, mutasabihah ini dianggapnya
golongan kita syariat gaib. Sehingga ayatnya mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu maknanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu hanyalah Allah. Contoh alif lam mim. Contoh. Mana tafsir muhakamah yang bisa mengartikan? Tidak ada. Tafsir Jalalain, buka Osarai, tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Ibnu Katsir. Semuanya itu ulama mengatakan yang tahu muradnya itu cuman Allah. Al-muradu bihi illallah. Ustah, sampean apa kok seperti itu? Kita menganggap itu tidak mengerti tentang artinya. Karena kita masih gaib pada Allah. Allah terasa gaib pada kita. Sehingga kita kalau bicara Allah, Allah apa kata yang di sana, di atas? Aduh ya. Jari Qur'ane Allah ide. Dan Allah sendiri yang mengatakan aku dekat. Nah kok kita membalik makalah, membalik firman Allah. Allah apa yang ada di atas. Itu proses memang kita. Ya. Gak usah disalahke. Karena kita dulu ya seperti itu proses kita. Ibu, proses namanya proses itu sesuatu yang belum selesai. Kabeh Gusti terus mengaku, lanjutkan pengajaranmu. Jangan mandek duduk manis saja di sini, jangan. Mana ningkatnya nanti? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi untuk bisa sampai pada Allah tadi sudah dikatakan, dan setelahnya nanti pasti jenengan hatinya akan berbudi luhur setelah bertemu Allah. Jenengan tetap harus terus berzikir. Walaupun zikir sampai iku li adami hudurika, belum hudur sampai pada Allah, tetap zikir muraqabah, sirul asr, rasa ada yang merasakan, ada yang dirasakan, itu tetap kita lakukan. Boleh jenengan dorong dengan bahasa panggilan Allah, Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, monggo. Sesuai dengan agama Anda masing-masing. Silakan. Sing penting bagaimana terlebih dulu ciptakan hatimu bahwasanya Rabb hidup itu dekat pada diri. Udah. Nanti akan berjalan dengan sendirinya. Yang terpenting Allah di dalam Al-Quran nggak pernah ingkar janji. Kalau ini syarat, kalau kita keluar dari syarat, ya nggak mungkin. Bisa sampai. Kalau syaratnya memang siji fal ya'mal amalan sholihan, nomor 2 wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kita laksanakan urusan kapan waktu pertemuan itu urusan Allah. Setelah jenengan ini sudah sampai ke makrifatan pada Allah, wis mesti gak kadek hatimu akan berbudi luhur. Gambarane ya nampak budi luhur. Jenengan kali kula niki ketika saat ngadepi persoalan hatiku senantiasa klik dan Allah. Ada ta'aluk, ada hubungan langsung. Oh ya, Gusti Allah. Akhirnya apa yang muncul di telinga jenengan, di mata jenengan, di mulut jenengan, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Husnul a'mali, nata iju husnil akhwal, mingkol bin zahidin. Berhubung hati sampean ini munculnya keadaan hati roh berbudi luhur, maka jasad iki sebagai corongi, sebagai wujud apa yang ada di dalam. Ini kilah Pak yang disebut rahmatan lil alamin.
alamin, yaitu karakter Rasulullah, yaitu sifat yang ditanamkan Rasulullah dan yang diajarkan Rasulullah terhadap umatnya. Tapi sing purun nyantol yang mau mengikuti hitungannya mung sedikit, hanya sedikit, sehingga sampai dikatakan Allah sebagai hamba yang dipilih. Kalau ngomong hamba yang dipilih, jenengan gak usah fanatik dengan nasab. Nasabku iki wong nyun sewu, bapak mbahku iku rampok. Gak iso. Oh jangan. Tidak ada hubungan. Untuk sampai pada Allah itu, bagaimana tingkat ketakwaan jenengan kali kula dateng Gusti Allah ada di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, gampangane ngomong wujute hati berbudi luhur, fisik ini kona rimo ing gampang nggih ngomong nggih. Lho estu kok upama. Lho iya. Lah, bagaimana caranya ngetrapno laku itu sesuai dengan kita ngomong antara di hati dengan di lisan. Hanya satu tadi. Fastaqomu, sering-seringlah jenengan iki berzikir. Cuman itu kuncinya ada di situ. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu terkait masalah untuk menciptakan hati yang berbudi luhur sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada yang menambahi. Monggo kula aturi.